Cek, 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 cek. Ini udah. Mari kita bersatu di dalam doa, di dalam hidup kami. Tolong ampunilah segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik itu kami sengaja lakukan maupun tidak. Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, agar kami boleh dilayakkan kembali, ditahirkan kembali, dikuduskan kembali untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang membuat kami damai sejahtera, Tuhan. Agar Engkau juga disenangkan, Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Jadikan Tuhan di dalam hidup kami, demi nama Yesus. Kami patahkan sakit penyakit iblis, setan, kelemahan tubuh, pencuri berkat Tuhan, suam-suam kuku tidak bersungguh-sungguh, demi nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami anjurkan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Vincent Chandra, welcome. Numpang minum dulu guys, aus guys. Oke, kita angkat lagu penyembahan kita. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku menghitungnya, tiada dapat aku menghitungnya. Sebesar kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. Benar. Kau jadikan hidup kami lebih
lebih berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu. Kau memberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sebab Kau lebih indah dan lebih berharga dari hidup kami. Dengan segala yang Kau berikan, kami mengucapkan syukur. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu yang lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu menghuni hidupku. Ku bersyukur padamu, karena Kau mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Tuhan, Kau jadikan hidup kami lebih berharga, lebih berarti Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Sebab Engkau sungguh baik. bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat kami cinta, Yesus. Betapa kami merindukan Engkau. Dan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Benarlah ini perwujudan dari kasih kami. Kami mengasihi Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kau rela mengorbankan nyawa. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Akan kami yang dulunya tidak tahu apa itu dosa. Kalau Engkau memberitahu kami, bahkan Engkau menebus diri kami yang begitu hina ini. Diri kami yang begitu bercacat celah di mata-Mu. Tapi karena begitu besar kasih-Mu,
Engkau mencangkokkan kami pada pohon kehidupan, sehingga kami boleh beroleh hidup oleh karena perantaraan Tuhan, oleh karena Roh Kudus-Mu yang telah memateraikan kami, agar kami boleh bebas dari dosa, kami boleh bebas dari hukum maut. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan membaca dan memperdengarkan firman-Mu. Biarlah itu dapat kembali lagi merefresh ingatan kami akan kebaikan, akan pribadi, akan kasih-Mu melalui firman-Mu yang terus-menerus menambah-nambahkan pengenalan kami akan Engkau, sehingga kami mengerti, sehingga kami boleh belajar untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup. Dijadikan itu dalam hidup kami Tuhan. Demi nama Yesus kami saat ini kami mengatakan perasaan hati, kesombongan, kebebalan, kedegilan, mencuri berkat firman Tuhan, engkau iblis setan mendakwa. Demi nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan. Tetapi telinga, mata, mulut, hati seorang murid menjadi milik kami, sehingga kami terus belajar dan belajar seperti firman-Mu berkata, hati kami terus diperbaharui menjadi seperti gambar dan kalik-Mu Bapa. Dijadikan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teresia Zareda, welcome. Numpang minum dulu guys, haus guys. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang tanggal 3 Oktober 2024. Kayaknya ininya terlalu ini. Bukan menari dan bersyukur. Terlalu pendek guys. Oke. Nah, udah enak. Cek. Nah. Oke, sekarang tanggal 3 Oktober 2024. Kita baca dari Yesaya pasal 27 dan 28 untuk perjanjian lama, dan Efesus pasal yang kelima untuk perjanjian baru. Haleluya, Tuhan baik. Yesaya pasal yang ke 27 dan 28. Oke. Yesaya pasal ke-27. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari pelindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku,
Ia mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisikan mereka dengan angin yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang di tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Sebelum baca pasal yang ke-28, berkat yang saya dapat, ini saya nggak tahu ya harus menerjemahkannya secara literally atau secara tersirat. Tersirat itu dalam arti yang bukan sebenarnya ya. Kalau kita terjemahkan secara literally, berarti ini adalah nubuat yang dikatakan Yesaya dengan diilhamkan oleh Tuhan bahwa nanti pada akhir zaman bangsa Israel dari seluruh negeri akan dikumpulkan kembali ke Yerusalem. Terutama kalau di dalam konteks zaman sekarang kan masih terjadi perang antara Israel dengan Hizbullah ya. Tidak, bahkan sampai sekarang itu banyak senjata-senjata yang diluncurkan untuk melawan Israel. Bila nubuatan ini benar terjadi, maka setiap orang di negara yang terpisah-pisah, setiap orang Israel itu akan berbalik, akan pulang kampung ke Israel untuk menunggu Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, kedatangan Tuhan kita yang kedua. Kalau secara literally, di ayat pertama, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedang yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Maksudnya gini, kalau secara literally kita mengartikannya berarti, oh di akhir zaman ada ular gede dong, kayak yang di zaman-zaman Raja Yunani. Bukan raja, dewa Yunani, ketika Hercules mengalahkan ular besar itu berkepala 6 hydra. Mungkin gambarannya seperti itu.
kalau secara literally kita mengartikannya. Tetapi kan logika kita pasti kan melarang kita, nggak mungkin nih seperti ini. Maka kita mengartikannya bahwa nanti di akhir zaman ketika dosa sudah bertambah banyak dan dalam batas ukur yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dan semua bangsa telah mendengar kabar baik Injil yang diberitakan oleh para pengikut Kristus atau para pelayan Tuhan, maka pada saat itu perlambangan daripada iblis atau setan, dalam hal ini Leviathan, akan diperangi oleh Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, kita yang mengasihi Dia benar-benar tahan uji akan ikut bersama-sama Dia ke surga. Nah, kalau kita menerjemahkannya atau mengartikannya secara tersirat, berarti ini menunjukkan bahwa Tuhan akan masih menuntun kita, menyertai kita apabila kita tahan uji. Seperti yang saya bilang, kita sudah dewasa di dalam hal kita takut akan Tuhan, ataupun pengenalan kita akan Tuhan sudah lebih dewasa hingga siap menjadi mempelainya. Karena Tuhan memberikan satu kata kunci di sini di ayat yang ke-11. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak mengasihi oleh Dia yang membentuknya. Ini menegur keras bangsa Israel, karena Tuhan sudah memberikan hikmat pengetahuan hukum Tauratnya kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak menjalankannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, bangsa Israel itu tidak menyadari sama sekali bahwa itu Tuhan yang sudah turun menjadi manusia. Kalau sudut pandang saya, mungkin ketika saya lahir di masa itu, hidup di masa itu, mungkin saya pun tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan di situ. Karena itu suatu hal yang di luar nalar, karena pada saat itu bangsa Israel hanya mengenal, oh Tuhan itu mengutus nabi sebagai penuntun, sebagai jalan, sehingga jalan keluar atau rencana Tuhan yang Tuhan menjadi manusia itu di luar nalar manusia. Tetapi puji Tuhan, blessing in disguise, itu menjadi pelajaran buat kita yang tidak melihat pada masa itu namun tetap percaya. Itulah yang Tuhan perhitungkan kepada kita menjadi sebuah iman, percaya kepada Tuhan. Makanya kita perlu bersyukur, kita perlu berterima kasih bahwa Tuhan telah mencangkokkan kita. Tadinya kita bangsa yang tidak percaya, tidak akan diselamatkan karena tidak mengenal Dia, menjadi kita mengenal Dia dan diselamatkan. Lanjut ke pasal 28 dari kitab Yesaya. Yerusalem tersesak dan terlepas. Nubuat terhadap Samaria. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu
di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki, dengan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur. Nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengejarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, meski begini, meski begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, meski begini, meski begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dengan berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarlah cemati berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dengan dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan angin lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemati berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, dan waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai memucurkan diri,
dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah telah meratakan tanahnya? Ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apabila orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur, sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu cendera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Jujur ketika saya baca ini saya bingung ya, ini mengenai apa sih? Aduh, tapi Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Di pasal ke-28 ini ada tiga apa yang bilang? Tiga objek yang dibicarakan Tuhan. Pertama ini Samaria. Samaria itu berarti orang yang sudah mengerti firman Tuhan tetapi tetap berdiri di kedua kaki, yaitu dia tetap menyembah kepada Tuhan tetapi tetap hidup di dalam kehidupan lamanya. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada konteks zaman Nabi Yesaya ini, orang Samaria ini tetap memegang hukum Taurat, tetapi ia berkawin campur dengan bangsa yang tidak mengenal Allah, atau dengan perempuan-perempuan atau laki-laki yang menyembah berhala atau pagan. Makanya orang Samaria ini memisahkan dirinya dengan orang Israel. Nah, sehingga Tuhan berbicara nih kepada orang Samaria, kamu kalau tetap begini, aku akan mendatangkan hal yang tidak baik terhadap kamu. Nah, relevansinya dalam kehidupan kita sekarang, janganlah kita berdiri di kedua kaki seperti orang Samaria ini. Kita sudah mengenal Tuhan, tetapi kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang tidak sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu suam-suam kuku, hendaklah kamu panas ataupun kamu dingin. Jika kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan kamu. Nah, biarlah kita belajar, jangan kita seperti orang Samaria yang berdiri pada kedua kaki, tetapi kita fokus mengenal Tuhan lebih dalam. Mungkin ya sedikit demi sedikit meninggalkan
kebiasaan-kebiasaan yang lama, karena saya juga mengalami hal itu. Tidak mudah untuk lepas daripada dosa yang terlalu adiktif, dosa yang tanda kutip terlalu nikmat. Itu harus ditinggalkan pelan-pelan. Itu juga penuh dengan komitmen dan langkah-langkah kecil yang konsisten untuk bisa menghilangkan dosa yang tanda kutip nikmat dan adiktif itu. Kita harus belajar. Lalu objek yang kedua adalah pemimpin-pemimpin Yerusalem. Kalau konteks zaman kita sekarang, itu berarti Tuhan berbicara tentang pemimpin gereja, pemimpin daripada tubuh Kristus. Entah itu gembala sidangkah, entah itu pemimpin rohanikah. Jadi Tuhan berbicara supaya di sini kan lebih kepada mabuk, lalu seperti seolah-olah firman ini berkata, kamu dengan sewenang-wenangnya menggunakan kekuasaanmu, menggunakan otoritasmu, menggunakan wujud kependetaanmu, wujud kepemimpinanmu di dalam gereja, sehingga kamu memuaskan kepentingan dirimu sendiri. Sehingga Tuhan menegur hal itu kepada setiap pemimpin gereja. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan ketika pemimpin gereja itu melakukan hal tersebut? Ya pasti yang pertama kita memberikan saran bahwa Pak, ini bukan kebenaran. Kita ngomong dulu 4 mata. Pak, ini udah menyimpang dari firman Tuhan. Biarlah Bapak boleh berdoa, biar Roh Kudus yang memberikan apa yang harus Bapak lakukan. Jadi jangan kita juga menuduh atau kita menghakimi, tetapi kita akan memberikan saran, kita menyatakan kebenaran 4 mata. Apabila pemimpin itu tidak bertobat, lalu kita nyatakan lebih dari 4 mata. Apabila pemimpin juga itu tidak bertobat, seluruh jemaat Tuhan menyatakan kebenaran kepada dia. Apabila tidak bertobat juga, ya kita tinggal bawa dalam doa, biar itu selebihnya sudah urusan Tuhan kepada hambanya. Lalu apabila kita dapati gereja tempat kita beribadah itu tidak menumbuhkan, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, membuat kita pribadi yang lebih dekat lagi kepada Tuhan, teman-teman bisa mencari gereja lain yang dapat menumbuhkan iman, pengenalan teman-teman akan Tuhan. Tetapi jangan lupa itu didoakan dulu. Bener gak ini Tuhan, gerejaku ini gak bisa buat aku bertumbuh? Bolehkah aku pindah ke gereja lain yang membuat aku bertumbuh pengenalanku akan Tuhan? Tanya dulu sama Roh Kudus, bener apa enggak, boleh apa tidak. Seperti itu sebelum kalau mau pindah gereja. Tetapi jangan pindah-pindah gereja. Benar-benar teman-teman harus nyari mana yang benar-benar bisa bertumbuh. Jangan pindah-pindah. Kalau pindah hanya sekali saja boleh. Jangan pindah-pindah. Teman-teman harus menetapkan terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, dengan logika yang benar, dengan pikiran yang kritis, dengan pemahaman akan firman Tuhan, baru menentukan, oh ini benar, ini yang ini.
buat aku bertumbuh. Cari referensi-referensi dari TikTok kah, YouTube kah, dari Instagram kah, dari orang-orang di sekitar kah. Melihat, oh ketika orang masuk gereja ini, pengenalan dia akan Tuhan lebih berbuah banyak, tindakannya juga menyenangkan hati Tuhan nih. Baru kita masuk. Jangan karena di situ ada artis terkenal, di situ ada kesembuhan, di situ ada pengajarannya itu sesuai dengan telinga kita, bercanda-canda seperti stand up komedian. Jangan karena hanya hal itu, tetapi benar murni untuk menumbuh kembangkan pengenalan kita akan Tuhan. Lalu objek yang ketiga itu cuma 2 objek ya. Oh ini. Objek yang ketiga itu untuk semua orang. Jadi Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya itu ada waktunya dan segala sesuatunya pasti akan ada ujiannya, supaya kita naik kelas atau kita tahan uji. Itulah wujud kebijaksanaan Tuhan yang Tuhan coba bagikan kepada kita. Makanya di waktu di dunia ini setiap zaman itu ada waktunya, dan setiap kehidupan ada musim-musimnya. Di mana ada musimnya menabur, di mana ada musimnya menuai, ada musim kemarau, musim semi, musim kering, musim panas. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tahan uji, kita terus belajar, maka akan ada musimnya kita menuai apa yang kita tabur. Itulah wujud kebijaksanaan Tuhan kepada kita. Tandai dulu guys. Numpang minum dulu, aus guys. Tenri Jampai 4, welcome. Sumiati Sumpen apa Sumpen? Welcome. Kita lanjut ke Efesus pasal yang ke-5 ya. Ya, Efesus pasal yang ke-5. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Panjang ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi sebelum lanjut, berkat yang saya dapat, JJS welcome. Di sini udah secara jelas dikatakan ya, bahwa janganlah kita hidup seperti orang dunia hidup. Kalau teman-teman mungkin nonton, dengar, atau baca berita di internet atau di media sosial tentang siapa itu? Saya cari dulu. Tentang rapper itu loh yang suka party-party terus berhubungan intim kepada orang yang mau terkenal, tetapi disuruh segala macam hal yang tidak bermoral dan tidak beretika. Itu mana ya? Hilang. Kok hilang guys? Nah ini nih. Yang Puff Daddy itu, yang party baby oil. Janganlah kita sama seperti mereka yang suka tidur dengan orang lain, dan juga dia indikasi penyuka sesama jenis. Karena di dunia ini udah semakin, apa yang saya bilang ya, semakin tidak masuk akal. Makanya di sini Rasul Paulus menegaskan, bahkan mungkin memperingati kepada kita, janganlah kita sama seperti orang dunia ini. Lalu kan ada banyak juga pemuka agama kan yang
menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghampiri anak-anak di bawah umur, untuk mengabuse mereka, ya itulah saking dosanya sudah. Kalau kata gunung berapi itu sudah mencuat, sudah mau melepaskan laharnya, biarlah kita di dunia yang sudah aneh ini kita tetap belajar untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Kita belajar agar tidak sama seperti dunia ini. Bahkan perkataan kotor aja, biarlah kita belajar untuk menghilangkannya. Karena di sini Rasul Paulus menjelaskan di ayat ke-12, ke-16 nih lebih tepatnya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Seperti yang saya bilang, makin hari itu tindakan manusia di muka bumi sekarang ini makin jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah, karena kalau kita hidup sama seperti mereka melakukan yang jahat, yaitu kita bodoh. Kenapa kita bodoh? Ya karena kita sudah mengetahui kebenaran. Masa kita masih melakukannya? Berarti itu kan kita bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan juga di sini ditekankan kembali ucapan syukur. Makanya dua penyembahan saya tadi itu mengucap syukur agar kita terus-menerus mengingat kebaikan Tuhan yang ada pada kita, kasih setia Tuhan yang ada pada kita, panjang sabarnya menghadapi kita yang keras kepala ini. Betapa Tuhan panjang sabarnya mengasihi kita untuk kita menyadari, oh benar, kita masih bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Kalau kita nggak ngandalin Tuhan, di luar sana banyak orang yang menyerahkan diri mereka untuk meninggalkan dunia ini. Makanya kita harus penuh dengan ucapan syukur. Kita belajar meninggalkan kebiasaan lama kita, mungkin tidak langsung hilang, tetapi step by step. Yang penting konsisten dan sungguh-sungguh. Lanjut ke ayat 22 dari kitab Efesus pasal yang kelima. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai suami, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan membandingkannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
supaya keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau teman-teman sadari, Aib Sodikin welcome. Kalau teman-teman sadari, kalau teman-teman pernah dengar, nonton atau membaca berita, KDRT itu semakin marak ya. Mungkin kalau untuk non-Kristen saya nggak tahu mereka punya dasar di dalam bersuami istri atau tidak. Tapi di kita pengikut Kristus atau Kristen sudah ada pasal ini sebagai panduan di dalam mengarungi kehidupan suami istri. Terutama di dalam Kristen itu pun ada yang namanya training pranikah. Jadi sebelum teman-teman mungkin yang mau menikah, pastikan dulu teman-teman mengikuti apa yang namanya training pranikah. Training pranikah itu di dalamnya berisi apa aja sih? Di dalamnya berisi bagaimana si perempuan dan si laki-laki ini terbuka satu sama lain. Entah itu karakternya, entah itu keluarganya, entah itu masa lalunya, punya mantan berapa, pernah berhubungan intim atau belum, masih perjaka, masih gadis, masih perawan atau tidak, lalu keuangannya bagaimana, usahakah, penganggurankah, punya komitmen atau tidak. Lalu di sana juga diajarkan dasar-dasar kekristenan untuk menjalani kehidupan suami istri seperti di pasal yang tadi kita baca. Sehingga kemungkinan cerai itu lebih minimal dilakukan, karena pasti adalah kemungkinan cerai di luar daripada itu. Istilahnya udah ada pondasinya nih. Oh, kamu nggak boleh ini, kamu ini. Seperti contoh, kamu harus mengasihi istrimu seperti diri kamu sendiri. Kalau kamu tampar istrimu, berarti kamu tampar diri kamu sendiri. Berarti kamu yang malu. Kalau kamu tampar diri kamu sendiri, berarti kamu melakukan kesalahan. Ya seperti itu contohnya. Makanya buat teman-teman yang mungkin mau menikah, jangan lupa untuk mengikuti terlebih dahulu training pranikah, juga baca dengan jelas Efesus 5 dengan poin khusus yang tadi. Baca dengan jelas, pahami dengan kedalaman yang dalam, sehingga benar-benar teman-teman, oke. Tujuan aku menikah ini untuk mengasihi istriku. Aku tidak akan berbuat kasar. Aku menikah untuk lebih lagi memperbaiki diriku, sama-sama melayani, sama-sama mempunyai hidup yang lebih baik. Kita berdua mengarungi untuk mengenal Tuhan lebih dalam, agar menikah itu bukan menjadi neraka, tetapi menjadi surga di dunia.
Oke, itulah berkat firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita berdoa untuk yang lagi happening itu, update itu. Kebanyakan kita berdoa buat ini deh. Buat para pengikut Kristus, orang Kristen, sekarang lagi marak yang namanya guru-guru palsu, penginjil sesat, para nabi-nabi palsu. Kita berdoa agar kita para pengikut Kristus teguh imannya, mau belajar, jangan males-males untuk belajar firman agar kita tahan uji ketika kita tanda kutip disesatkan oleh mereka. Iman kita teguh karena kita mau terus belajar firman Tuhan. Karena banyak ya, terutama dari polemikus muslim yang terus-menerus menguji iman kita pengikut Kristus. Juga ada juga sekarang yang dari yang tidak beragama ateis ya, atau agnostik ya, juga menguji iman kita Kristen. Kita berdoa agar setiap pengikut Kristus, terutama di Indonesia, kita orang Kristen itu tahan uji, mau belajar firman Tuhan, jangan malas-malas. Karena firman Tuhan berkata, biarlah kita sebagai saudara seiman saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang, agar iman kita boleh bertumbuh satu sama lain dan benar-benar menghidupi ajaran daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih atas nafas yang Kau berikan sampai kepada detik ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Terima kasih untuk penyembahan yang telah kami naikkan. Penyembahan itu menunjukkan untuk kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami hanya debu tanah yang tidak berguna, tetapi Engkau mengangkat kami seperti firman-Mu berkata, Kau mengangkat kami menjadi anak-anak terang, dan sudah sepatutnya kami melaksanakan tanggung jawab kami sebagai anak-anak terang, yaitu melakukan hal yang baik, hal yang benar, dan yang adil sesuai dengan firman Tuhan. Juga kami diingatkan kembali bahwa kami jangan berdiri di dua kaki, jangan kami serupa dengan dunia ini, tetapi kami fokus Tuhan melakukan hal yang baik, hal yang benar, dan hal yang adil sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Juga bagi kami yang belum menikah, biarlah kami memahami dengan benar tujuan dari menikah itu. Juga kami mengikuti training pranikah sehingga tidak ada kata perceraian di dalam nanti setelah kami menikah. Juga baik yang sudah menikah sehingga merefresh kembali ingatannya, imannya bahwa dia sebagai suami harus mengasihi istrinya, dan dia sebagai istri harus mengasihi suaminya sesuai dengan Kristus yang mengasihi jemaatnya, dan jemaatnya yang mengasihi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, sahabat kami seiman, setiap pengikut Kristus seluruh Indonesia. Kami tahu Bapa, sekarang banyak ujian-ujian yang terjadi kepada kami.
baik itu para nabi-nabi palsu, guru-guru sesat, guru-guru palsu, penginjil-penginjil palsu, para antikris yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mencoba untuk menguji iman kami, percaya kami terhadap Engkau. Biarlah kami sebagai pengikut Kristus, terkhususnya di Indonesia, terus mau belajar firman-Mu Tuhan, agar kami tidak digoyahkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang menyimpang daripada jalan Tuhan. Dalam nama Yesus dijadikan Tuhan. Kami tidak malas Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus dijadikan Tuhan. Juga bagi para teman-teman kami, saudara kami seiman yang masih dilarang untuk berdoa, bahkan beribadah baik di rumahnya, di kosannya kah, di kontrakannya, bahkan di tempat yang sudah disediakan, bahkan sudah ada izinnya, sudah ada IMB-nya, biarlah tetap ada, bahkan lebih ada harapan, iman, percaya mereka semakin dikuatkan, diteguhkan Roh Kudus yang menguatkan mereka. Dijadikan Tuhan juga Engkau biarlah mempercayakan untuk menurunkan Tuhan, baik itu bantuan hukum, baik itu pengacara atau apapun Tuhan, yang meneguhkan dan menguatkan mereka, sehingga dalam waktu dekat ini doa mereka dijawab. Mereka boleh kembali berdoa dan beribadah sesuai dengan hak konstitusi di Indonesia, bahwa setiap masyarakat warga negara Indonesia hak untuk beribadah, untuk berdoa, tidak dilarang oleh konstitusi dan peraturan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk oknum-oknum Tuhan yang melarang kami untuk berdoa maupun beribadah. Biar Roh Kudus yang menjamah hati mereka, Roh Kudus yang menyelamatkan mereka. Di dalam nama Yesus dijadikan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh selamatkan Tuhan. Dijadikan Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Bapa. Kami ingin mereka diselamatkan. Kami ingin mereka tahu, bahkan mengerti kebenaran, sehingga mereka boleh selamatkan. Dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah juga kami akan sebentar juga melakukan segala aktivitas kami, baik kami yang masih studi, kami yang berusaha, kami yang bekerja. Biarlah dengan pimpinan Roh Kudus kami taat dan patuh, sehingga apapun yang kami lakukan berhasil, dan dimanapun kami berada kami beruntung oleh karena kami belajar melakukan kehendak-Mu. Kami menjadi berkat bagi orang lain, dan nama-Mu yang dimuliakan Tuhan, dijadikan Tuhan bagi kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami patahkan siap sakit, penyakit, kelemahan tubuh, iblis, dan pencuri berkat firman Tuhan, kebebalan, kesombongan, daging. Demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tetapi Roh Kudus Tuhan Yesus yang menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada besok hari di jam yang sama, di jam 3 waktu Indonesia Barat. God bless you all. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.